Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali lewat pembelajaran daring mata pelajaran Khot Imla MTS Ali Maksum untuk pertemuan yang ke-6. Anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai, pada pertemuan yang ke-6 ini Bapak akan meneruskan materi Imla, yaitu tentang hamzah di akhir kata atau penulisan hamzah di akhir kata. Kaidah penulisan hamzah di akhir kata itu ada dua. Yang pertama, apabila huruf sebelum hamzah disukun atau berupa wawu bertasydid dan didhamah, maka hamzah di akhir kata tersebut ditulis sendiri. Itu kaidah yang pertama. Jadi anak-anak bisa melihat dalam layar monitor, mencermati kaidah hamzah di akhir kata. Cara penulisannya yang pertama adalah apabila hamzah apabila huruf sebelum hamzah itu disukun atau berupa wawu bertasydid dan didhamah, mohon dicermati ya anak-anakku semua ya. Jadi huruf sebelum hamzah disukun atau berupa wawu bertasydid dan didhamah, di sini sudah Bapak tuliskan wawu bertasydid dan didhamah, maka hamzah di akhir kata itu ditulis sendiri. Nah, ditulis sendiri. Langsung saja anak-anak bisa melihat contohnya. Ini contoh sebelum hamzah berupa huruf yang disukun. Kaidahnya tadi bunyinya kan kalau huruf sebelum hamzah itu disukun atau berupa wawu bertasydid dan didhamah, maka hamzah di akhir kata itu ditulis sendiri. Sekarang lihat contohnya. Ditulis sendiri itu yang seperti apa? Sebelum hamzah berupa huruf yang disukun. Contohnya juz'un. Ini bisa dilihat di layar monitor anak-anakku ini yang pertama contohnya juz'un. Ini hamzah di akhir kata. Ini hamzah di akhir kata. Sebelum hamzah berupa huruf yang bersukun. Ada 3 huruf hijaiyah, jim, za, dan hamzah. Nah, huruf sebelum hamzah itu adalah za yang disukun. Sesuai dengan kaidah kalau ada hamzah di akhir kata sebelumnya huruf yang disukun, maka hamzahnya ditulis sendiri. Ini ditulis sendiri. Anak-anak perhatikan, ditulis sendiri. Tidak di atas alif, tidak di atas wawu, tidak di atas ya. Tapi ditulis sendiri, hamzah saja. Juz'un. Ini contohnya. Bur'un. Sama. Sebelum hamzah berupa ro yang bersukun. Bur'un. Mil'un. Sebelum hamzah berupa huruf lam yang bersukun. Maka hamzahnya ditulis sendiri. Wudu'un. Nah, wudu' juga hamzahnya sendiri. Karena sebelum hamzah berupa huruf yang bersukun. Hamzah di akhir kata sebelumnya berupa huruf bersukun, maka hamzahnya ditulis sendiri. Uru'un. Begitu juga ini, contoh yang kelima. Uru'un. Sebelum hamzah di akhir kata sebelumnya berupa huruf yang bersukun. Maka kaidahnya jika ada hamzah di akhir kata sebelumnya berupa huruf yang bersukun atau berupa wawu bertasydid berdhamah, maka hamzahnya ditulis sendiri. Jelas ya anak-anakku ya. Contoh yang pertama yang sebelumnya berupa huruf yang bersukun. Baik, kita lanjutkan. Sekarang
Contoh yang sebelum hamzah berupa wawu bertasydid dan didhammah. Ini kaidahnya di atas tadi, jika ada hamzah di akhir kata, huruf sebelum hamzah berupa huruf yang bersukun atau berupa wawu bertasydid berdhammah, maka hamzah di akhir kata itu ditulis sendiri. Contoh yang sebelum hamzah di akhir kata berupa wawu bertasydid berdhammah, at-tabawu'u. At-tabawu'u, ini hamzah di akhir kata sebelumnya berupa wawu bertasydid berdhammah. Maka sesuai dengan kaidah di atas, hamzah di akhir kata itu ditulis sendiri. Nah, begitu ya, anak-anakku semua ya. Jelas ya? Baik. Itu hamzah di akhir kata, kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, hamzah di akhir kata, apabila huruf sebelum hamzah berharokat. Nah, sekarang kalau huruf sebelum hamzah itu berharokat. Harokat itu ada apa aja anak-anakku semua? Ada harokat fathah, ada harokat dhammah, ada harokat kasroh. Makanya dalam kaidah sini kalau huruf sebelum hamzah itu berharokat dan juga bukan berupa wawu bertasydid dan didhammah, maka hamzah di akhir kata itu ditulis di atas huruf yang sejenis dengan harokat sebelumnya. Perhatikan, mohon anak-anak dicermati. Ditulis di atas huruf yang sejenis dengan harokat sebelumnya. Jadi ini perlu kecermatan dalam memahami kaidah ini. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan bahwa kaidah penulisan hamzah di akhir kata itu yang kedua ini adalah apabila huruf sebelum hamzah itu berharokat, ingat anak-anakku, harokat itu ada 3, fathah, kasroh, dan dhammah. Dan bukan berupa wawu bertasydid dan didhammah, bukan berupa wawu bertasydid berdhammah, maka hamzah di akhir kata itu ditulis di atas huruf yang sejenis dengan harokat sebelumnya. Harokat fathah huruf yang sejenis apa? Tentunya alif. Harokat kasroh huruf yang sejenis dengan harokat kasroh adalah ya. Sedangkan huruf yang sejenis dengan harokat dhammah yaitu wawu. Tuh. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja Bapak sampaikan contohnya. Silahkan anak-anakku dilihat di layar monitor. Ini. Tadi kembali ke kaidah ya. Kalau huruf sebelum hamzah itu berharokat, juga bukan berupa wawu bertasydid berdhammah, maka hamzahnya ditulis di atas huruf yang sejenis dengan harokat sebelumnya. Nih, sekarang kalau sebelum hamzah itu berharokat fathah, ini contohnya ini. Sebelum hamzah huruf berharokat fathah. Berarti hamzahnya ditulis di atas huruf yang sejenis dengan harokat fathah, yaitu alif. Contohnya adalah muhayyaan. Perhatikan anak-anakku, muhayyaan ini. Hamzahnya ditulis di atas alif. Karena yang sejenis dengan harokat sebelumnya, yaitu ya yang di fathah, yaitu alif. Mubarro'an. Sebelum hamzah di akhir kata berupa ro yang berharokat fathah, ini menunjukkan hamzah di akhir kata itu ditulis di atas alif. Yansha'u, begitu ya, yansha'u. Sebelum hamzah di akhir kata berupa shin yang berharokat fathah, maka hamzahnya ditulis di atas alif. Yabra'u, begitu juga contoh yang terakhir ini, yabra'u. Sebelum hamzah di akhir berupa ro yang berharokat fathah, maka hamzahnya ditulis di atas alif. Harokat hamzahnya tidak berpengaruh apa-apa, harokat hamzahnya. Yang menentukan adalah harokat huruf sebelum hamzah. Jelas ya anak-anakku ya?
Ini yang huruf sebelumnya berupa harokat fathah, maka hamzahnya ditulis di atas alif. Karena huruf yang sejenis dengan harokat fathah adalah alif. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh yang kedua. Sebelum hamzah berupa huruf berharokat kasroh. Apa huruf yang sejenis dengan harokat kasroh? Tentunya adalah ya. Maka hamzah di akhir kata itu kalau sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh, berarti hamzahnya ditulis di atas ya. Jelas ya anak-anakku ya. Contohnya langsung saja lebih mudahnya untuk dicermati. Imri'in. Nah ini imri'in. Kata imri'in ini hamzah di akhir kata. Karena sebelum hamzah itu berupa huruf yang berharokat kasroh, maka hamzah di akhir kata itu ditulis di atas huruf yang sejenis dengan harokat kasroh. Harokat kasroh berarti huruf yang jenisnya adalah ya. Artinya hamzahnya ditulis di atas ya. Imri'in. Mutahayyi'in. Di atas ya juga. Mutahayyi'an. Di atas ya. Harokat hamzahnya enggak berpengaruh apa-apa. Yang menentukan penulisan hamzahnya adalah harokat sebelum hamzah. An ini hamzahnya berharokat an. Tapi sebelumnya adalah harokat kasroh. Berarti hamzahnya tetap saja ditulis di atas ya. Yubri'u, contoh yang terakhir. Sebelum hamzah di akhir kata berharokat kasroh. Sekalipun hamzahnya itu berharokat dhamma, tapi di atas ya. Kenapa? Karena huruf sebelum hamzah di akhir itu adalah huruf yang berharokat kasroh. Begitu. Mudah ya anak-anakku ya, jelas ya. Baik, untuk yang contoh yang ketiga adalah huruf sebelum hamzah berharokat dhammah. Apa huruf yang sejenis dengan harokat dhammah? Tentunya adalah wawu. Lebih jelasnya langsung dilihat pada contoh imru'un. Nah ini imru'un. Ini imru'un. Hamzah di akhir kata ditulis di atas wawu karena huruf sebelum hamzah berharokat dhammah. Nih, imru'un. Lu'lu'u. Nah, ini yang hamzahnya juga ditulis di atas wawu karena huruf sebelum hamzah berupa harokat dhammah. Tahayyu'u. Sama. Hamzah di akhir kata itu ditulis di atas wawu karena huruf sebelum hamzah berupa harokat dhammah. Kaidahnya berbunyi, jika huruf sebelum hamzah itu berharokat dan juga bukan berupa wawu bertasdid berdhamah, maka hamzah di akhir kata itu ditulis di atas huruf, di atas ya, di atas huruf yang sejenis dengan harokat sebelumnya. Baik. Itu untuk hamzah di akhir kata ada dua kaidah yang sudah Bapak sampaikan. Semoga anak-anak bisa menerima dengan baik dan paham jelas. Untuk pertemuan yang keenam ini yaitu tentang kaidah penulisan hamzah di akhir kata. Bapak cukupkan sampai di sini. Harapan Bapak semoga anak-anak bisa menerima dengan baik, menerima dengan jelas, sekalipun lewat pembelajaran daring. Baik, permintaan dari Bapak mohon untuk materi yang sudah Bapak sampaikan atas sampai yang terakhir tadi kembali ditulis atau dicatat dalam buku catatan anak-anak semua. Untuk tentunya di lain waktu bisa dipelajari lagi. Untuk pertemuan yang keenam ini, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.